Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara dalam materi matematika, yaitu tentang rumus jumlah deret pangkat 2 dari bilangan asli, atau bisa kita tulis sebagai sigma i kuadrat dengan i nya dari 1 sampai n, di mana suku-sukunya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat, itu sama dengan n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 dibagi 6. Nah, persoalan kita adalah dari mana kita mendapatkan rumus n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 dibagi 6, rumus jumlah ya, dari deret pangkat 2 ini. Baik, kita langsung saja saya akan menjelaskan dua cara saja ya, dimana untuk cara yang pertama adalah cara dengan menggunakan konsep deret aritmatika ya. Oke, jadi kita tahu kan ini adalah merupakan deret pangkat ya, deret pangkat 2, dimana ini adalah rumus suku ke n kan, rumus suku ke n, dan ini rumus jumlahnya, rumus jumlah ya, atau biasanya kita kenal dengan UN, yang ini adalah SN kan, seperti itu. Oke, kita awali kita mulai dari sini saja. Kalau kita membuat suku-suku ke n pada deret pangkat ini, kita bisa menulisnya seperti ini kan, 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah suku-suku dari deret pangkat tersebut. Ini suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita membuat dari rumus jumlahnya, nah, rumus jumlahnya berarti kita batasi saja ya, kita batasi dari rumus jumlah, maka kita akan mendapatkan deret seperti ini. Ini jumlah suku pertama 1, kemudian kita bisa jumlah suku keduanya adalah 5, jumlah suku ketiganya berarti 14, kemudian jumlah suku keempatnya 30, jumlah suku kelimanya 55, dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat untuk beda yang pertama ya, ini adalah 4, ini adalah 9, 16, berapa? 25 ya. Kemudian untuk yang keduanya ini 5, kita kurangi aja bedanya ya. Ini dapat 7, ini dapat 9. Oke, ini 2 dan ini 2. Nah, kita sudah bisa membuat apa ya, dari rumus jumlah ini sebuah pola ya. Nah, untuk mendapatkan pola-pola ini, dari mana kita ingin mencari rumus jumlahnya? Nah, rumus jumlah nanti kita dapatkan ya dari SN itu untuk rumus AN pangkat 3 ditambah BN pangkat 2 ditambah CN
ditambah D. Nah, ini adalah rumus jumlah yang apabila deret pangkatnya itu pangkat 2. Kita ini pangkat 2 ya. Berarti rumus jumlahnya kita buat umum. Rumus jumlah umum AN pangkat 3. Jadi kalau pangkat 2 pangkat 3. Kalau di sininya pangkat 3 berarti pangkat 4 nanti SN-nya. Nah, seperti itu. Nah, dengan rumus jumlah umum ini kita harus mendapatkan semacam pola yang baru untuk mendapatkan rumus-rumus ini ya. Pola yang barunya seperti apa? Jadi kita buat saja seperti ini. Jika n-nya sama dengan 1 ya, berarti maka Sn-nya sama dengan, nah kita tinggal substitusikannya, n-nya 1 berarti kita dapat A tambah B tambah C tambah D ya. Nah, berarti angka 1 ini adalah n-nya 1 karena rumus jumlah yang pertama ya. Tinggal kita masukkan n-nya 1 berarti 1 pangkat 3 1 kali A ya, A tambah ini B tambah C tambah D. Kemudian jika n-nya sama dengan 2, nah kita untuk mendapatkan rumusnya ini berarti ini S1 ini S2 ya. S2 nya adalah kita tinggal memasukkan n-nya 2 ke Sn ini, berarti kita dapat 8A ditambah 4B ditambah 2C ditambah D ya. N-nya 3, bagi S3 nya kita dapat 3 pangkat 3 kali A 27A tambah 9B tambah 3C tambah D. Kemudian kalau n-nya 4, ini n-nya yang 3 ini kalau ini n-nya 4, S4 berarti S4 nya sama dengan 64A ditambah 16B ditambah 4C ditambah D ya. Jadi ini S1, ini S2, ini S3, ini S4 ya. Ya, kalau kita teruskan N5 nya ya nanti kita dapat lagi ke sana, tapi cukup sampai N sama dengan 4 saja untuk dari pangkat 2 ini. Kemudian kita buat pola yang sama seperti ini. Nah berarti 1 ini kita ubah menjadi S1A kurang atas A tambah B tambah C tambah D. Kemudian 8A tambah 4B tambah 2C tambah D. Ini 27A tambah 9B tambah 3C kurang. Oke. Kayaknya kegedean. Oke, di sini saja. A tambah B tambah C tambah D, lalu 8A tambah 4B tambah 2C tambah D, lalu 27A tambah 9B tambah 3C tambah D ya, lalu 64A tambah 16B tambah 4C tambah D. Oke, berarti A tambah B tambah C tambah D itu kan 1, berarti yang ini adalah 5 dan seterusnya. Kalau dikurangi maka kita dapat 7A tambah 3B tambah C ya. 8 kurang 1 7, 4 kurang 1 3, 2 kurang 1 1, D nya 0 kan. Lalu ini kita dapat 19A tambah 5B tambah C. Dan yang ini kita dapat 37A tambah 7B ditambah C. Berarti 7A tambah 3B tambah C itu kan 4 berarti ya, seperti itu. Dan seterusnya. Lalu dikurangi lagi 19 ini dapat 12A tambah 2B ya. 19 kurang 7, lalu 5 kurang 3, C kurang C.
Nah, ini dapat 37 19 berarti 18A tambah 2B. Nah, berarti kan 12A tambah 2B itu kan 5. Terus ini kita kurangi lagi jadi 18 26A. 2B 2B 0. Nah, sehingga dari pola ini kita dapatkan beberapa persamaan ya. Pertama adalah yang ini 6A. Jadi kita bisa tulis 6A itu sama dengan 6A nya 2 ya. 6A sama dengan 2 begitu. Nah, berarti kalau 6A sama dengan 2 maka A didapat 1/3. Yang pertama. Kemudian yang kedua 12A tambah 2B itu sama dengan 5 ya. Substitusikan A nya berarti 12 kali 1/3 tambah 2B sama dengan 5. Terdapat ini adalah 4 tambah 2B sama dengan 5, berarti 2B sama dengan 1 ya, atau B sama dengan setengah. Oke, ini kedua. Lalu kita dapat lagi yang ini 7A tambah 3B tambah C itu berarti 4 ya. 7A berarti 7A nya berapa tadi, 1/3 ditambah 3 kali B nya 1/2 ditambah C sama dengan 4. Ini kita dapat 3/2 berarti C sama dengan 4 aja dikurangi 7/3 kurang 3/2 ya. Oke, kalau kita bagi berapa, 6 ya, 6 berarti dapat 24 kurang 14 kurang 9 atau dapatnya 1/6. Ini adalah C. Kemudian satu lagi A tambah B tambah C tambah D adalah 1. A tambah B tambah C tambah D itu 1, berarti 1/3 ya, 1/3 tambah 1/2 tambah 1/6 tambah D sama dengan 1. Oke. Berarti kalau kita bagi 6 kita dapat 2 tambah 3 tambah ini 1 tambah D ya, tambah D sama dengan 1. Terlalu panjang. Oke, tambah D sama dengan 1. Nah, ini 6 bagi 6 1 berarti D nya adalah D nya 0. Kemudian ya, setelah itu kita substitusikan saja. Jadi kita masuk ke daerah ke sebelah sini, maka dari rumus ini kita dapat ya, tinggal kita masukkan bahwa Sn nya itu adalah A nya 1/3 N pangkat 3 ditambah B nya 1/2 N pangkat 2 ditambah C nya 1/6 N ditambah D nya 0. Oke ya, jadi kalau kita bagi 6 berarti kita dapat 2 ya, 2N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah N ya, atau kalau kita keluarkan N berarti N kuadrat ditambah 2N kuadrat tambah 3N tambah 1 dibagi 6 atau N dikali
2n tambah 1 dikali n tambah 1 dibagi 6. Ini Sn. Oke. Maka kita mendapatkan rumus jumlah untuk deret pangkat 2 dari bilangan asli. Untuk yang kedua, kita gunakan jumlah berjatuhan untuk mencari rumus deret pangkat tadi. Sigma I-nya dari 1 sampai N untuk I kuadrat, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah N kuadrat sama dengan N dikali N tambah 1 kali 2N tambah 1 dibagi 6. Oke, dengan cara jumlah berjatuhan. Oke, jadi polanya berbeda. Kita misalkan saja karena ini pangkatnya pangkat 2, maka kita misalkan I ditambah 1-nya kita pangkatkan 3 sama dengan I pangkat 3 ditambah 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1. Tapi ini dengan catatan kita mencari ini dengan asumsi bahwa kita sudah mengetahui bahwa sigma I dari 1 sampai N itu sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2N. Jadi kita ibaratkan kita sudah mempelajari rumus jumlah untuk yang pertama. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah I kuadrat. Maka kita pisahkan ya, 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1 itu sama dengan I ditambah 1 pangkat 3 dikurang I kuadrat pangkat 3. Kalau kita berikan sigma kedua-duanya, maka sigma kita langsung saja keluarkannya, 3I kuadrat ditambah 3 sigma I ditambah sigma 1 sama dengan sigma dari I ditambah 1 pangkat 3 dikurang I pangkat 3. Nah, kita lengkapi saja I 1 sampai N, I 1 sampai N, I dari 1 sampai N, I dari 1 sampai N. Oh, ini 4 sigma I dari 1 sampai N. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu untuk yang di sebelah kanan ini ya. Jika I-nya itu sama dengan 1, maka kita dapat 1 tambah 1 berarti 2 kuadrat 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Jika I-nya sama dengan 2, berarti kan 2 tambah 1 3 pangkat 3, yang ini 2 pangkat 3. Jika I-nya 3, maka dapat 4 pangkat 3 kurang 3 pangkat 3 dan seterusnya. Polanya seperti itu. Dan seterusnya. Katakanlah I-nya adalah N-1. Ya, kedua terakhir. Maka kita dapatkan N kurang 1 tambah 1 berarti N pangkat 3 dikurang N kurang 1 pangkat 3. Terakhir, jika I-nya sama dengan N, maka kita dapat N tambah 1 pangkat 3 dikurangi N kurang 1 N pangkat 3. Oke, karena ini dijumlahkan maka sigma, maka kita jumlahkan saja.
Sehingga kalau kita jumlahkan ada yang dicoret ya, hilang ini sama ini, berarti yang 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 3, 4 pangkat 3 pasti nanti dicoret dengan 4 pangkat 3 lagi sebelah sini. Kemudian n kurang 1 pangkat 3 pun akan dicoret lagi dengan yang ada di sebelah sini. N pangkat 3 ini coret dengan ini, maka akan sisanya itu ini dan ini, berarti n tambah 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Oke, sekarang kita gabungkan dengan yang sebelah kanan. Kita dapat untuk yang sebelah kanan 3i, ya ini masih tetap 3i kuadrat. Ini berarti 3 kali, nah ingat rumus ini adalah yang ini, berarti 3 kali n tambah n kali n tambah 1/2 ditambah yang ini berarti n ya, karena sigma 1 sama dengan ini. Saya tulisnya di sini aja. 3 sigma i kuadrat tambah 3 kali n tambah 1 dibagi 2 tambah n sama dengan ini. Maka kita dapatkan bahwa 3 sigma i kuadrat, i nya dari 1 sampai n itu sama dengan n ditambah 1 pangkat 3 kurangi 1 kurangi 3 kali n dikali n ditambah 1 dibagi 2 lalu dikurangi n. Kita uraikan saja, n pangkat 3 tambah 3n kuadrat tambah 3n tambah 1 kurang 1 dikurangi 3/2n kuadrat dikurangi 3/2n dikurangi n. Nah, di sini ada beberapa yang sama antara yang kuadrat dan kuadrat, bisa dijumlahkan, kemudian ini habis. Kemudian untuk yang ini dan yang ini juga bisa dijumlahkan. Kita dapat n pangkat 3 ditambah 3/2n kuadrat ditambah n/2. Oke. Nah, sehingga sigma dari i kuadratnya itu i sama 1 sampai n itu sama dengan n pangkat 3 tambah 3/2n kuadrat tambah n/2, kita bagi dengan 3 ya, kita bagi dengan 3. Dan misalkan ini kita kali dengan berapa ya, 2 ya, ini kita kali 2, maka didapat 2n pangkat 3 tambah 3n kuadrat ditambah n, nah dikali 2 jadi 6, atau kalau kita keluarkan n berarti 2n tambah 2n kuadrat ya tambah 3n tambah 1 dibagi 6, atau n 2n tambah 1 n tambah 1 dibagi 6. Sigma i kuadrat i dari 1 sampai n. Oke, sekarang untuk yang kedua juga terbukti ya, bahwa sigma i kuadrat i nya dari 1 sampai n itu merupakan rumus jumlah yang rumusnya adalah n dikali n ditambah 1 kali 2n tambah 1 dibagi 6. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu untuk sementara. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.